Tuhan telah mati. Itu bukanlah kutipan dari film horor. Itu adalah pesan yang dibawa oleh seorang manusia aneh yang turun dari gunung. Membawa api bukanlah hukum. Nietzsche meminjam namanya. Ia adalah Zarathustra. Kenapa bukan Yesus? Bukan Plato? Bukan Socrates? Kenapa Zarathustra? Apa yang Nietzsche sembunyikan di balik pilihannya itu? Zarathustra bukan tokoh fiksi karangan Nietzsche. Dia nyata, setidaknya pernah menjadi fondasi spiritual bagi ribuan tahun keyakinan manusia. Dalam sejarah Persia kuno, Zarathustra adalah seorang nabi dari agama Zoroastrianisme, salah satu sistem kepercayaan tertua di dunia. Lahir entah kapan, antara 1800 hingga 1000 sebelum Masehi. Kisahnya dibalut kabut mitos dan simbolisme. Tapi yang pasti, ia membawa sesuatu yang revolusioner, konsep dualisme kosmik, baik dan jahat, terang dan gelap, kebenaran dan kebohongan. Zarathustra percaya pada satu Tuhan utama, Ahura Mazda, sang kebijaksanaan tertinggi. Ia adalah simbol dari kebaikan. Sementara musuhnya, Angra Mainyu, mewakili kekacauan dan kebohongan. Zarathustra bukan hanya tokoh spiritual, dia adalah sumber pertama dari ide moralitas kosmik yang membelah dunia menjadi dua kutub, benar atau salah, terang atau gelap, suci atau najis. Dan justru itu yang membuatnya sangatlah cocok dalam kebalikan bagi Nietzsche. Nietzsche bukan sedang menghormati Zarathustra, dia membalik simbol itu. Nietzsche memilih Zarathustra karena ia adalah orang pertama yang membagi moralitas dunia secara mutlak. Maka hanya Zarathustra lah yang berhak menarik kembali pembagian itu. Zarathustra, the first to see in the struggle between good and evil, the very will in the machinery of things, the transposition of morality into the metaphysical. Nietzsche membutuhkan sosok yang mempunyai legitimasi moral, agar saat dia mengatakan Tuhan telah mati atau God is dead, dunia tidak langsung menertawakannya. Zarathustra dalam karya Nietzsche bukanlah nabi moral, tapi anti-nabi, yang turun bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menghancurkan fondasi lama dan mengabarkan munculnya manusia baru. Ubermensch. Zarathustra tidak turun dari gunung membawa hukum Tuhan. Dia turun dari gua ke kota, membawa kehampaan, kehendak untuk berpuasa, dan ketekanan eksistensial. Zarathustra menjadi suara Nietzsche, menyampaikan pesan yang terlalu berbahaya kalau disampaikan oleh Nietzsche sendiri. Nietzsche bukan hanya bicara soal Tuhan telah mati. Dia bicara tentang matinya sistem moral, matinya makna, dan kehampaan yang ditinggalkan setelahnya. Setelah Tuhan mati, moral apa yang masih bisa kita andalkan? Nietzsche menjawabnya dengan murka, tidak ada. They have called themselves the good and the just. They called their enemies evil and they lied. Moralitas yang Nietzsche kritik bukan soal baik dan jahat secara umum, tapi moral yang lahir dari budaya budak atau yang ia sebut sebagai slave morality. Menurut Nietzsche, manusia lemah, tertindas dan penuh kepahitan, menciptakan konsep moral yang mengecam kekuatan dan keberanian. Mereka memuliakan kelembutan, kepatuhan, kerendahan hati, bukan karena itu luhur, tapi karena itu satu-satunya senjata mereka untuk bertahan. Lawan dari moral budak adalah master morality, moralitas Tuhan. Dalam dunia ini, nilai tidak ditentukan oleh penderitaan, tapi oleh kekuatan untuk menciptakan nilai-nilai sendiri. Zarathustra datang sebagai sosok yang menolak semua moralitas lama. Dia tidak turun dari gunung untuk memberikan 10 perintah Tuhan, layaknya Musa, melainkan untuk mengatakan, jangan ikuti aku, jadilah dirimu sendiri. I love those who do not know how to live, for they are those who cross over. Nietzsche tidak percaya ada satu moralitas yang benar untuk semua manusia. Dia menolak absolutisme, menolak universalitas. There are no moral phenomena at all, only moral interpretation of phenomena. Yang dia tawarkan bukan pengganti moral agama, tapi kehampaan dan sekaligus kebebasan, kehendak untuk berkuasa atau will to power.
adalah energi dasar eksistensi, bukan nafsu untuk mengendalikan orang lain, tapi kekuatan untuk mengatasi diri sendiri. Dan dari kekosongan ini muncul satu sosok baru, Ubermensch, manusia unggul. Bukan manusia yang tunduk pada dogma, tapi manusia yang menciptakan nilai baru, yang berani hidup tanpa ilusi dan berani menatap kehampaan tanpa jatuh ke dalamnya. Nietzsche menulis Zarathustra sebagai tokoh yang tragis, bukan karena ia kalah, tapi karena pesannya terlalu berat untuk didengar oleh manusia biasa. Ia bicara tentang mendaki gunung, melampaui manusia, tapi dunia masih sibuk menyembah tanah. Tapi apa sebenarnya Ubermensch itu? Apakah ini proyek manusia masa depan atau mitos baru ciptaan Nietzsche? Ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, apa yang terjadi setelah itu? Jawaban Nietzsche bukan keputusasaan, bukan kehancuran total, melainkan kelahiran jenis manusia baru, seorang yang tidak lagi bergantung pada langit, tapi menciptakan artinya sendiri di atas bumi. Inilah dia, Ubermensch, the overman, manusia unggul. Man is something that shall be overcome. Nietzsche tidak memaksudkan Ubermensch sebagai manusia dengan otot super, IQ tinggi, atau penguasa politik. Ini bukanlah Superman, ini Superman secara eksistensial. Dia adalah makhluk yang menjadi tuan atas nilai-nilainya sendiri. Dia tidak hidup berdasarkan moralitas yang diwariskan, dan ia pun tidak butuh pengampunan. Mengapa? Karena semua itu menurut Nietzsche adalah pikiran budak. Ubermensch bukanlah tujuan akhir umat manusia. Dia adalah ujian. Apakah manusia bisa bertahan tanpa ilusi? Bisakah kita hidup tanpa sandaran metafisika? Nietzsche sadar bahwa nihilisme, kekosongan makna setelah Tuhan mati adalah bahaya besar. Tapi nihilisme bukan akhir dari segalanya. Itu adalah pintu. Disitulah Ubermensch masuk. Dia tidak menyangkal bahwa hidup itu absurd, tapi dia memeluk absurditas itu dengan tawa. Nietzsche berkata, I want to teach men the sense of their existence, which is the Ubermensch, the lighting from the dark cloud. Man, dia bukan manusia yang mencari keselamatan. Dia adalah manusia yang menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri, yang memikul beban hidup tanpa keluhan, dan bahkan mengatakan ya pada penderitaan. Nietzsche menyebut sikap ini sebagai amor fati, cinta terhadap takdir, bukan pasrah, tapi mencintai segala yang terjadi, bahkan luka, kegagalan, dan kematian. Karena semuanya adalah bagian dari pertumbuhan. Ubermensch adalah manusia yang berkata, aku tidak ingin segalanya mudah. Aku ingin segalanya berarti, dan makna itu aku yang ciptakan. Zarathustra dalam ajaran Zoroaster bukanlah karakter sembarangan. Dia adalah nabi pertama dalam sejarah manusia yang memperkenalkan konsep baik mutlak dan jahat mutlak. Ahura Mazda, dewa terang dan kebaikan, melawan Angra Mainyu, roh kegelapan dan kejahatan. Dari situlah asal mula moralitas dikotomis kita lahir. Dunia dibelah menjadi dua. Ini baik, itu jahat. Ini cahaya, itu kegelapan. Kita semua hidup di tengah perang kosmis itu. Dan manusia cuma bisa memilih sisi. Tapi Nietzsche bilang itu adalah bullshit atau omong kosong. Dualisme itu cuma ilusi. Kebaikan dan kejahatan itu bukan hukum alam, tapi konsep yang dibuat manusia, dan lebih buruk lagi dibuat untuk menjinakkan manusia. Dan disinilah Nietzsche melakukan manuver intelektual paling subversif. Dia membuat Zarathustra bangkit lagi, bukan untuk menyebarkan moral, tapi untuk membongkar sampai ke akar. Nietzsche membutuhkan figur yang cukup sakral untuk didengar, tapi juga cukup simbolik untuk dijadikan ironi. Zarathustra bukan Yesus. Yesus adalah simbol cinta dan pengorbanan. Zarathustra adalah simbol penegas nilai, penemu awal tentang dikotomi moral itu sendiri. Makanya, kalau yang bilang Tuhan telah mati adalah Nietzsche sendiri, efeknya mungkin kecil. Tapi jika yang mengatakan adalah Zarathustra, itu bukanlah hanya kritik saja. Itu adalah revolusi. Dan bukan cuma Tuhan yang mati di sini, tapi seluruh fondasi moral yang datang dari ketuhanan. Kesalahan, dosa, keselamatan, ganjaran, semua dihancurkan dari dalam oleh penciptanya sendiri. Nietzsche ingin membangun ulang manusia, tapi sebelum membangun harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan penghancuran paling sempurna adalah ketika ia datang dari dalam. Makanya, bukan Socrates, bukan Yesus, dan bukan Buddha, tapi Zarathustra lah yang Nietzsche pilih sebagai juru bicara. Karena dialah yang mewakili moralitas purba,
dan dialah yang paling layak menghancurkannya. Setelah kematian Tuhan di segmen sebelumnya, Nietzsche bukan sedang mengajak kita menjadi hedonis bebas nilai, tidak mengajak kita menjadi ateis. Dia tidak mengatakan Tuhan telah mati, maka semua hal boleh kita lakukan. Jahat boleh diperbolehkan, bukan seperti itu. Yang dia katakan, kalau Tuhan mati, kita tidak punya tempat untuk melimpahkan tanggung jawab. Tidak ada alasan untuk menjadi pengecut. Kita tidak bisa bilang, aku hanyalah manusia biasa, atau ini hanyalah sekedar takdir Tuhan. Nietzsche ingin kita mengambil alih posisi pencipta itu sendiri, menciptakan nilai sendiri, etika sendiri, makna hidup sendiri, bukan memakai aturan warisan, tapi dari dalam kehendak kita sendiri. Itulah Ubermensch, manusia yang bisa mengatasi manusia. Bukan makhluk super, bukan mutan, bukan dewa, tapi manusia yang berani membentuk dirinya sendiri secara radikal. Menurut Nietzsche, ada beberapa ciri dari Ubermensch. Yang pertama adalah menolak nilai lama. Ubermensch tidak tunduk pada moralitas massa. Dia tidak akan taat hanya karena itu sudah diajarkan sejak kecil. Dia merombak, menyusun ulang dan bertanya, nilai ini milik siapa dan untuk siapa? Yang kedua adalah menciptakan nilai baru. Dia bukan cuma pengkritik, dia adalah kreator. Ubermensch menciptakan etika yang lahir dari hidupnya sendiri, dari pengalaman, penderitaan, dan keberaniannya menghadapi absurditas dunia. Yang ketiga, menerima penderitaan sebagai bagian hidup. Ubermensch tidak mencari kenyamanan. Nietzsche berkata, yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat. Penderitaan bukan kutukan, tapi tempat pembentukan karakter. Keempat adalah amor fati, mencintai takdir. Ubermensch mencintai hidup apa adanya, bukan ingin melarikan diri dari realitas, tapi merayakan seluruh aspek kehidupan. Rasa sakit, kehilangan, kebosanan, semua diterima sebagai bagian dari tarian eksistensi. Nietzsche tahu, ini bukan proyek buat semua orang, karena mayoritas manusia justru takut akan kebebasan, takut memikul beban untuk menjadi pencipta makna. Mereka lebih suka menjadi last man, manusia akhir, yang hanya ingin aman, nyaman, stabil, dan tidak ingin berpikiran terlalu dalam, tidak ingin menderita, dan hanya ingin scroll TikTok dan hidup sampai pensiun. Nietzsche berkata, the last man blinks, dia hidup, tapi tidak benar-benar hidup, hanya eksis, seperti robot yang nyala tapi tak punya nyawa. Ketika Nietzsche bicara ke generasi sekarang, Nietzsche bukan filsuf yang menyuruh kita menjadi seorang ateis, bukan menyuruh kita untuk membenci suatu agama, dan bukan mengajak kita menjadi pemberontak tanpa arah yang jelas. Nietzsche adalah cermin yang kalau kita berani memandang, kita akan melihat wajah kita sendiri, wajah yang telanjang tanpa topeng moral, tanpa beban warisan nilai. Dan kita harus jujur, apakah kita kuat menghidupi tanpa ilusi? Di dunia yang penuh distraksi dan pelarian, dari Netflix sampai medsos, dari religius palsu sampai menjadi motivator palsu, Nietzsche mengajak kita untuk berhenti kabur. Kita tidak perlu menjadi filsuf untuk menangkap gagasan dia. Kita hanya butuh keberanian untuk berpikir. Nietzsche tahu tidak semua orang akan kuat, makanya dia tidak membuat ajaran untuk massa. Dia tidak ingin menjadi nabi baru, dia hanya menulis. Apa gunanya semua ini? Dan lewat tokoh Zarathustra, dia menunjukkan bahwa jalan pencarian makna bukan lewat sesuatu yang sudah kita ketahui, tapi lewat keberanian untuk jatuh dan bangkit sendiri. Dan apakah masih relevan sampai hari ini? Masihkah Nietzsche penting untuk zaman sekarang? Jawabannya adalah justru lebih penting dari sebelumnya. Karena semakin dunia itu menjadi absurd, Nietzsche mengajak kita bukan untuk lari, tetapi menari di atas absurditas dengan tawa, dengan kepala tegak. Dan kalaupun kita jatuh, Nietzsche pun pernah berkata, you must still have chaos within you to give birth to a dancing star. Terima kasih telah menonton.